Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab pertanyaan lagi ya. Jadi teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan, misalkan ya ada keluhan terkait penyakitnya, bisa teman-teman ketik di komentar ya. Terkait dengan yang berkomentar, nanti saya akan prioritaskan untuk menjawab dengan ini video ya, insya Allah ya. Baik, kita lanjut dengan menjawab pertanyaan ya. Bismillah. Keliengan dan mata buram dan ketakutan akan kematian yang membuatku tidak tenang sehari-hari. Padahal dulu-dulu saya nggak pernah takut mati. Dipikirkan juga hanya sekali-kali. Ini mah kenapa pikiranku selalu ke mati gitu. Selalu ke mati, akhirnya menghilangkan seleraku untuk menikmati sisa umur yang ada. Wow. Baik, ini kalau saya lihat ya dari ininya ya, jadi keliengan dan mata buram ini adalah efeknya ya. Jadi kalau saya bahasakan itu, kalau ada bocor ya dan air yang ngalir, jadi air yang ngalir itu adalah keliengan dan mata buram ya. Tapi di situ ada bocornya ya. Bocornya itu adalah ketakutannya sendiri ya. Jadi beliau ini masalah ketakutan. Ketakutan lalu ditambah dengan kekhawatiran, jadinya was-was. Ya, jadinya was-was ini. Ini was-was sesungguhnya. Jadi kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Ya selesaikan was-wasnya. Ya. Jadi begini ya teman-teman ya semua. Jika ada keluhan pada fisik kita, entahlah kepala berat lah, leher berat, pundak berat, kaku semua tubuh kita, mata buram, kepala berat, waduh, macam-macam lah ya. Segala keluhan pada jasad ya. Tapi di lain itu ada keluhan pada jiwa kita. Ya, pada perasaan. Misalkan apa? Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada was-was. Ya. Berarti di sini ada dua keluhan. Ya. Ada keluhan pada jasadnya, oke. Ada keluhan pada jiwanya. Ya, pada perasaannya. Ya, bisa dipahami ya? Kalau kondisinya seperti ini teman-teman semua, ya, ada keluhan jasadnya, ada keluhan pada jiwanya, maka ini namanya penyakit psikosomatis. Apa itu penyakit psikosomatis? Penyakit dari psikis ya, penyakit dari jiwa berdampak kepada jasad. Penyakit dari perasaan berdampak kepada jasad. Ya, paham ya? Penyakit dari rohani berdampak kepada jasmaninya. Ini adalah penyakit psikosomatis. Ya. Bisa diobati jasmaninya dulu, rohaninya dulu, psikisnya dulu, perasaannya dulu, atau bisa diobatin jasadnya saja. Ya. Ya, solusinya bisa ngobatin perasaannya, jiwanya, bisa juga diobatin jasadnya saja, fisiknya saja bisa. Jadi ada dua opsi untuk mengobati penyakit psikosomatis ini. Ya, bisa diobatin jasmaninya saja, ya, jiwanya, atau mungkin jasmaninya saja, fisiknya. Cuman kalau kita mau menyelesaikan, ya, maka perlu diketahui penyebabnya adalah di jiwanya. Paham ya? Penyebabnya adalah pada jiwanya dan dampaknya kepada jasadnya. Efektifnya bagaimana cara ngobatinya? Efektifnya selesaikan nih ya penyebabnya nih.
akar penyebabnya diselesaikan, diobatin dulu, nanti jasadnya akan membaik. Kalau mau lebih dahsyat, penyebabnya diobatin, dampaknya juga diobatin, dua-duanya diobatin, maka nanti itu akan ada hasil yang dahsyat. Nah, sekarang bagaimana solusinya terkait dengan ketakutan, kekhawatiran, cemas, was-was, dan lain sebagainya. Masalah perasaan, solusinya adalah diruqyah. Ya. Bagaimana ruqyahnya? Ya dibikin mereka itu ya yang terlalu berlebih itu diruqyah agar nanti menjadi tenang. Ketika tenang, maka nanti ketenangan ini akan memberikan pengaruh kepada jasadnya. Ya kan? Jiwanya tenang, pikirannya tenang, nanti tubuhnya juga akan membaik. Seperti itu. Matanya nanti akan terang setelah diruqyah. Ya kan? Gemetaran geliangan itu enggak, nanti kita akan seger setelah diruqyah. Seperti itu teman-teman semuanya. Sesederhana itu insya Allah. Cobalah nanti yang punya keluhan seperti itu, coba dibuktikan ya. Ruqyah dirinya. Ya, bisa datang kepada peruqyah terdekat ya, atau mungkin bisa melakukan ruqyah mandiri. Bagaimana cara ruqyah mandiri? Silahkan simak ya di penjelasan video saya selain sebelumnya. Ya sudah saya buatkan di situ bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri. Ya, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Saya sudah ruqyah Ustaz tapi belum sembuh, kan? Berarti dosisnya kurang. Ya. Kalau sudah ruqyah belum sembuh, bisa jadi dosisnya masih kurang. Ya. Saya sudah ruqyah sekali, 2 kali, 3 kali, berarti kurang masih. Lakukan terus ruqyahnya, istiqomah. Pasti nanti ada hasil. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi janji Allah itu pasti benar. Ya, Al-Qur'an ini adalah syifa. Ya, syifaun lima fisudur, penyembuh penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita. Ya, seperti apa? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ya masalah jiwa, masalah psikis, masalah perasaan itu akan sembuh dengan ruqyah. Biidznillah taala. Ya. Jangan bosan ruqyah, ya kan? Jangan bosan ruqyah ya. Ruqyah terus berulang-ulang ya. Enggak mampu ruqyah sendiri, mintalah bantuan kepada ahlinya. Kepada siapa? Kepada peruqyah di situ ya, yang syar'iyah ya, yang syar'iyah. Insya Allah mereka akan membantunya dengan di situ. Ya. Itu yang pertama ruqyah. Terus yang kedua apa? Untuk keliangan-keliangan itu, terus mata buram bisa dibantu bekam. Ya, bisa dibantu bekam. Ya. Jadi setelah ruqyah nanti lakukan juga bekam. Nggak harus langsung, bisa nanti seharinya setelah itu nanti lakukan bekam. Lalu untuk selanjutnya lagi, bagaimana untuk menghilangkan keliangan itu? Dibantu herbal. Apa herbalnya? Kami di sini ada ini ya, ada namanya Az-Zahrawain ya. Jadi ada minyak ruqyah Az-Zahrawain ya. Itu yang dosis tinggi ya. Itu bisa dioleskan, dihirup-hirup begitu sebagai aromaterapi, bisa diusap-usap di sininya sehingga keliangannya hilang. Ya. Jadi itu juga bisa, atau nanti bisa pakai ini minyak angin bidara ya, Cedar Care namanya, itu juga bisa nanti membantunya dengan ya, lakukan ruqyah, bekam dan pakai herbal, pasti itu akan sembuh, saya yakin itu ya, pasti akan sembuh. Itu mudah kok sekali, jangan bingung ya. Yang pertama jangan bingung, ingat Allah bersama kita. Oke ya teman-teman semuanya ya, yang punya pertanyaan terkait dengan keluhan silahkan bertanya di komentar. Nanti saya akan jawab duluan insya Allah ya, insya Allah saya akan jawab dulu ya, insya Allah. Baik, semoga menjawab pertanyaannya dan semoga menjadi solusi untuk keluhannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.